Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa wa Rasul Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa jamil anbiya wal mursalin wa syuhada was salihin wal ulama al amilin wal a'immal mujtahidin. Thumma khussan ila Sayyidina Jibril wa Sayyidina Hadir wa Sayyidina Syamdul Qadir Jailani wa jamil awliya tasawsyina Muhammad khulafil bangkalani wa syaihina Syamsul Arifin wa syaihina Syamsul Arifin wa syaihina Ahmad Fahad wa syaihina Dhafir Munawar wa ja'ima syaihina wa syaihina summa khussan ila Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Inna astaqal hadis kitabullah wa ahsanal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bismillah. Tawakkaltu 'ala Allah. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw udlama aw ajhala aw yujhala alayya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa rubbama tasallata al-khalqu ala ba'dil muridina bil idha'i wal jafa'i wal dhammi. Warubama dan barangkali tasallato mengganggu al-khalqu apa suatu makhluk, maksudnya seorang manusia, ala ba'dil muridina pada sebagian murid, bil idha'i dengan cara menyakiti, wal jafa'i dan meremehkan, wal dhammi dan menghina. Fa in bulita bi syai'in min dzalika fa 'alaika bis sabri wa tarkil mukafaati ma'a nadhafatil qalbi minal hikdi wa idmaris syarri. Fa in bulita, maka jika diuji engkau, bi syai'in dengan sesuatu, min dzalika dari ujian tersebut, fa'alaika bisobri, maka hendaknya engkau bisobri bersabar, wa tarkil mukafaati dan tidak membalas, manadhafatil qalbi dengan membersihkan hati, minal hikdih dari dengki, wa itmari syarrih dan menyimpan keburukan. Jadi saya kira sudah wajar, sudah biasa ketika kita hidup kemudian ada rintangan. Barangkali rintangan itu ada dari orang-orang di sekitar kita, atau dari orang di lingkungan kita, atau mungkin dari teman kita. Ada yang menyakiti, ada yang meremehkan, atau mungkin ada yang menghina. Maka apabila ujian itu datang, maka hendaknya lah bersabar dan tidak membalas. Tidak membalas dengan dibarengi niatan untuk membersihkan hati dari iri dan dengki, sekaligus menyimpan
menyimpan keburukan. Wahdharid du'a ala man adzaka wala taqul idza asabathu musibatun hadza bisababi adzahu li. Wahdharid du'a, dan jangan berdoa engkau ala man adzaka, atas orang yang menyakiti siapa man ka kepadamu, wala taqul, dan jangan berkata engkau idza asabathu musibatun, jika menimpa kepada man adzaka musibatun, suatu musibah, hadza bisababi adahu li, ini karena sebab dia menyakiti aku. Jadi di sini bukan hanya jangan membalas, tetapi jangan sampai mendoakan yang buruk-buruk terhadap orang yang menyakiti kita. Termasuk juga kalau seumpama ternyata dia kena musibah, itu jangan sekali-kali mengatakan gara-gara nyakiti saya jadi begitu gitu loh. Jadi kayak ngerasa bahwa ketika ada orang menyakiti kita maka akan mendapatkan musibah gitu kan. Jadi justru di sini hendaknya kita bersabar, kita diam, tidak perlu, bahkan mendoakan yang buruk saja tidak perlu ya. Mendoakan yang buruk saja tidak perlu, dan bahkan ketika ada yang kena musibah itu tidak perlu mengatakan itu gara-gara saya itu. Maksudnya itu kualat kan begitu kan. Kalau Nabi Isa itu kan ketika beliau dawuh itu apa ya? Ketika ada orang yang menampar pipi kananmu, maka berikanlah pipi kirimu, kan begitu. Sampai akhirnya orang yang benci sama kita itu males juga, mau bencinya males gitu. Mau ngata-ngatain males. Karena ya gimana lagi gitu. Dikata-katain ndak males, didolimin juga ndak males. Kemudian dihina-hina juga diem aja, akhirnya dia malas sendiri gitu kan. Kalau kalian pernah baca misalnya kisah Nasruddin Khoja gitu ya. Nasruddin Khoja itu kan, Khawaja itu kan orang suci ya, dianggapnya ini Nasruddin itu salah satu wali tapi nyeleneh gitu ya. Jadi suatu ketika ada maling datang ke rumahnya, kemudian dia tidak menegur maling itu, tetapi dia justru sembunyi, khawatir maling itu kemudian tiba-tiba takut gitu. Jadi dia sembunyi dalam sebuah peti, kemudian maling itu cari harta lah, cari emas, cari uang mungkin, ternyata tidak dapat. Pas suatu ketika sudah nyari nggak dapat, ada peti. Nah, Nasruddin Khoja kan di situ gitu loh. Kemudian peti itu dibuka, kok ada orangnya, kamu siapa? Saya pemilik rumah ini gitu. Nasruddin Khoja itu bukan ingin menghajar malingnya, dia malah ketika ditanya kenapa kamu sembunyi, saya malu, tidak ada sesuatu yang bisa saya berikan sama kamu katanya. Jadi itu kan luar biasa gitu. Bukannya ingin menghajar yang mencuri atau yang masuk ke rumah tanpa izin, justru dia malu karena tidak bisa memberikan sesuatu. Wa afdalu minas sabri 'alal adza al-'afwu 'anil mu'di wa du'a'u lahu wa dzalika min akhlaqis siddiqina. Wa afdalu minas sabri, dan adapun yang lebih utama minas sabri dari sabar, 'alal adza, atas
atas disakiti oleh orang gitu. Yang lebih baik dari sabar itu adalah al-afu anil mu'di, yaitu memberikan maaf anil mu'di kepada orang yang menyakiti, wa du'a lahu, dan berdoa untuk kebaikannya, bukan untuk keburukannya. Jadi tidak ada istilah ketika disakiti kemudian awas kamu, apalagi kemudian berdoa, ya Allah saya ini didolimi, mohon agar dia diberi musibah misalnya. Jadi tidak ada istilah seperti itu. Justru berdoa untuk kebaikan orang yang dengki, orang yang dolim itu. Ya paling tidak didoakan mudah-mudahan taubat, mudah-mudahan sadar gitu loh. Jangan didoakan mudah-mudahan terus dolimnya, jangan. Itu kan sama saja dengan mendoakan terhadap keburukan gitu ya. Wa dzalika min akhlaqis siddiqina, dan adapun itu mendoakan kebaikan kepada orang lain itu, terutama kepada orang yang zalim itu, termasuk dari akhlaknya as-siddiqin. As-siddiqin itu ya termasuk derajat yang diberikan kepada para kekasih-kekasih Allah gitu ya. Abu Bakar As-Siddiq itu kan diberi gelar As-Siddiq karena dari saking yakinnya kepada Rasulullah sehingga tidak butuh bukti dan murni keimanannya kepada Rasulullah. Nalar-nalar logika tidak dibutuhkan lagi bagi beliau, sehingga beliau disebut sebagai As-Siddiq. Wa udda i'radal khalqi anka nikmatan alaika mir rabbika. Wa udda, dan anggaplah, i'radal khalqi, anggaplah berpalingnya makhluk manusia, angkah dari dirimu, atau ya tidak maunya manusia kepada kamu, nikmatan sebagai suatu nikmat. Ketika kamu misalnya dihindari oleh orang, bahasa Maduranya diejauhin, kalau kamu dijauhi oleh orang-orang, maka anggap itu sebagai nikmat alaika kepadamu. Anggap saja itu sebagai nikmat mir rabbika, dari Tuhanmu. Fa innahum law aqbalu alaika, fa innahum, karena sesungguhnya mereka, lau aqbalu alaika, kalau mereka datang kepadamu, rubbama syagoluka, barangkali mereka akan mengganggu kamu, maksudnya menyibukkan kamu, antoati, sehingga engkau susah untuk melakukan ketaatan. Jadi ketika ada orang, misalnya ada alumni, kemudian kok dia tidak jadi tokoh misalnya, anggap itu sebagai nikmat. Nikmat karena bisa jadi kalau dia jadi tokoh, dihormati orang, selalu didatangi orang, bisa jadi kemudian ibadahnya kepada Allah itu terganggu gitulah. Jadi seorang santri ketika pulang ke rumahnya itu tidak perlu berpikir bahwa akan diikuti oleh masyarakat, akan menjadi tokoh yang besar, akan keramat, banyak tamunya misalnya. Tidak perlu berpikir itu, karena bisa jadi ketika ada orang ternyata tidak keramat, tidak punya tamu, tidak dijadikan tokoh oleh orang, barangkali itu adalah nikmat dari Allah, karena apabila dia keramat ternyata ibadahnya terganggu gitu. Fa inibtuli tabi iqbalihim wa ta'dimihim wa sanaihim wa taraddudihim alaika
fahdhar min fitnatihim washkurillahalladzi satara masawika anhum. Fa inibtulita, maka jika diuji engkau bibalihim, dengan datangnya manusia kepadamu, wa ta'dhimihim, dan menghormatnya manusia kepadamu, wa sanaihim, dan memujinya manusia kepadamu, wa taraddudihim alaika, dan mondar-mandirnya mereka datang kepadamu, fahdhar min fitnatihim, maka berhati-hatilah min fitnatihim, dari fitnah mereka, washkurillaha, dan bersyukurlah kepada Allah, alladzi Allah satara masawika, menutup siapa Allah masawika, terhadap keburukan-keburukanmu, anhum, dari mereka. Tetapi kalau seumpama ternyata pulang kemudian menjadi tokoh keramat, sering diundang orang, kemudian banyak orang yang menghormati, banyak orang yang memuji, apa yang harus dilakukan? Maka hati-hati terhadap fitnah dan bersyukurlah, karena berarti ketika banyak orang yang datang kepadamu, berarti aibmu masih ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apapun kondisinya harus disyukuri. Mendapatkan banyak tamu disyukuri, tidak punya tamu ya disyukuri. Banyak orang yang memuji disyukuri, banyak orang yang mencela juga disyukuri. Thumma in khasyita ala nafsika minat tasunni wa tazayyuni lahum wal istighali anillahi bimukhalatatihim fa'tazilhum wa aulik babaka anhum wa illa farikil maudi alladhi urifta bihi ila maudi'in la tu'rafu fihi. Thumma in khasyita, kemudian in khasyita, jika engkau takut atau engkau ragu atau khawatir, ala nafsika, atas dirimu, minat tasonni, takut berbuat-buat, berpura-pura, wat tazayyuni, atau caper ya, cari perhatian, lahum, kepada manusia, wal istighali anillahi, dan kamu khawatir, kamu sibuk sehingga menjauh dari Allah, bimukhalatatihim, karena sebab sering bergaul dengan manusia, fa'tazilhum, maka tinggalkanlah mereka, wa awlik babaka anhum, dan kuncilah pintumu dari mereka. Jadi ketika misalnya sudah menjadi tokoh, kemudian sudah terkenal, sudah viral, dan dikhawatirkan bahwa kesibukan bergaul dengan orang-orang itu akan menyebabkan dia menjadi orang yang suka pura-pura gitu kan. Karena bagaimanapun, apalagi sekarang di musim media sosial, ketika sudah menjadi tokoh itu kan harus serba baik tampilannya gitu loh. Jadi kalau seumpamanya khawatir nanti ternyata isinya pura-pura semua, atau hanya sekedar cari perhatian dari netizen, atau khawatir terlalu sibuk sehingga putus hubungan dengan Allah gara-gara bergaul, gara-gara melayani para penggemar misalnya, maka fa'tazilhum, tinggalkan mereka, wa aulik babaka anhum, dan tutuplah pintumu anhum, dari mereka. Wa illa, dan jika kamu tidak bisa, farikil maudi alladhi uriftah, maka tinggalkanlah tempat engkau urifta bihi, tempat yang engkau diketahui ada di situ, ila maudiin, kepada suatu tempat, la tu'rafu fihi, yang engkau tidak diketahui keberadaannya. Sampai disuruh pindah rumah ya.
Wa kun mu'tsiran lil khumuli, dan jadilah engkau mu'tsiran, fokus, lil khumuli, untuk bersembunyi. Faron minasyuhrati wadzuhuri, faron hale berlari, menghindar, minasyuhrati, dari keviralan, wadzuhuri, dan ketenaran. Fa inna fihil fitnatu wal mihnatu, karena sesungguhnya ialah di dalam ketenaran itu al fitnatu, adapun ujian, wal mihnatu, dan cobaan. Jadi terkenal, viral, itu sebenarnya ujian, itu ujian. Qala ba'dus salafi, berkata siapa sebagian ulama salaf, wallahi ma sadaqallaha abdun illa ahabba alla yush'ara bimakanihi. Wallahi, demi Allah, ma sadaqallaha, tidak tulus kepada Allah, abdun, siapa hamba, illa ahabba, kecuali mencintai siapa hamba, ayyush'ara, alla yush'ara, untuk tidak dikenal, bimakanihi, tidak dikenal kedudukannya atau tempatnya, sama aja. Maksudnya itu, seorang hamba yang jujur itu tidak ingin diketahui bahwa dia orang yang mulia, bahwa dia orang yang tinggi derajatnya. Dia ingin ya sama aja dengan yang lain, dianggapnya sama, sehingga dia fokus untuk beribadah kepada Allah, meninggalkan hiruk pikuk itu. Qala akharu, berkata siapa ulama, sebagian ulama yang lain, ma'arifu rajulan ahabba ayyarifahun nasu illa dhahaba dinuhu waftadaha. Ma'arifu rajulan, aku tidak mengetahui seseorang pun, ahabba ayyarifahun nasu, yang dia suka untuk dikenal oleh manusia, illa dhahaba dinuhu waftadaha, kecuali hilang agamanya, waftadohah, dan tampak buruknya. Maksudnya bahwa orang yang ingin dikenal oleh masyarakat luas, orang yang ingin viral, orang yang ingin tenar, orang yang ingin dikenal luas, maka pada dasarnya dia telah kehilangan agamanya, dan pada saat itu pula sudah tampak keburukannya. Ini pelajaran yang sangat dalam sekali ya. Karena sekarang kan masanya ya masa media sosial ya. Artinya orang itu kan sekarang semakin viral kan, ya katanya semakin cuan kan, begitu kan. Karena penghasilan di media sosial di media sosial itu ya dari banyaknya yang like, banyaknya yang share, banyak yang komen kan, begitu. Artinya semakin viral seseorang, maka semakin banyak penghasilannya kan, begitu. Yaitu ujian tersendiri untuk di zaman-zaman sekarang ini. Faslun, wajtahid ayyuhal muridu, wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah.